Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya adik-adik. Kembali bertemu bersama Kak Rini untuk melanjutkan ibadah sekolah minggu online kita. Walaupun masih dilaksanakan secara virtual, ini tidak mengurangi rasa sukacita dan kerinduan kita untuk tetap datang dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, alangkah baiknya kita satukan hati dan pikiran kita doa pembuka terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami sangat bersyukur kembali dipertemukan secara online untuk melanjutkan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang ibadah ini. Pimpin kami dengan kuasa darah Roh Kudus-Mu agar hati dan pikiran kami benar-benar tertuju hanya di dalam ibadah ini. Mampukan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu dan mampukan kami untuk menjalani firman-Mu dan meneladani firman-Mu. Berkati adik-adik kami Tuhan, jaga hati dan pikirannya serta lingkungannya Tuhan, jauhkan dari gangguan-gangguan yang ingin mengganggu konsentrasi adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, berkati saya, mampukan saya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus kami satu persatu dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, adik-adik kakak, untuk menambah semangat dan sukacita kita pada hari ini, kita nyanyikan lagu pembukaan kita dengan judul Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan ajaib. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan ajaib. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Iya, dari lagu ini adik-adik kita belajar untuk tetap mengasihi sesama kita karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan sendiri itu kasih. Baiklah adik-adik, saatnya kita memasuki renungan firman Tuhan hari ini. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 dan dilanjutkan ayat 23. Dan kakak akan bacakan untuk kita semua. Mari mendengarkan ya adik-adik. 1 Yohanes 3 ayat 18, begini firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Dan adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu cerita bebas. Dan temanya Romo Mangunwijaya. Percaya Yesus, mengasihi sesama. Dan adik-adik, melalui tema hari ini, kita sebagai orang percaya harus mampu mengasihi sesama kita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi teladan bagi kita semua ya adik-adik. Adik-adik pernah lihat rumah yang penuh dengan warna-warni tidak?
Kak Rini akan tampilkan sebuah rumah yang penuh dengan warna-warni seperti ini. Tada! Iya, rumah ini ada di kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Kalikode. Adik-adik pernah dengar tidak? Iya, adik-adik tahu tidak? Rumah ini dulunya sangat kumuh. Namun, ada salah satu tokoh yang akan menjadi teladan kita hari ini yang mampu mengubah daerah perumahan Kalikode ini dari kumuh menjadi indah seperti warna-warni yang tadi adik lihat gambar rumahnya ya. Berikut ini kakak akan ceritakan perjuangan dari tokoh yang akan menjadi teladan kita hari ini. Adik-adik, kisah dari tokoh ini akan kakak tampilkan melalui sebuah video. Kiranya adik-adik dapat memahami isi dari video tersebut karena video ini sangat inspirasi bagi kita semua. Mari menyaksikan adik-adik. Saya melihat Romangun itu pribadi yang sudah meluap. Dalam artian ibarat gelas itu sudah penuh, diisi dan gelas itu akan meluap dan luapannya itu dirasakan banyak orang. Dan luapannya itu terasa multidimensi, bukan hanya arsitek, bukan hanya sastra, bukan hanya dia seorang rohaniwan, tetapi juga dia juga mempunyai pemikiran yang sungguh memperhatikan, peduli terlibat pada orang miskin. Inilah sosok Yusuf Biliarta Mangunwijaya, atau yang lebih dikenal sebagai Romo Mangun. Romo Mangun lahir di Ambarawa, Jawa Tengah, 6 Maret 1929 dari pasangan Julianus Sumadi dan Serafin Kamdania. Romo Mangun mengawali pendidikannya di His Franciscus Saverius Muntilan Magelang di tahun 1936 hingga 1943. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di STM Jetis Yogyakarta di tahun 1943 hingga 1947 dan di SMUB Santo Albertus Malang pada 1948 hingga 1951. Terakhir, beliau kembali melanjutkan pendidikannya ke Seminari Tinggi di Kota Baru, Yogyakarta. Selang waktu berjalan, di tahun 1959, Romo Mangun pun ditahbiskan menjadi seorang imam atau pastor. Beberapa hari setelah ditahbiskan, Romo Mangun kemudian diberi mandat oleh Monsinyur Sugio Pranata, uskup yang menjabat di Keuskupan Semarang saat itu, untuk mendesain bangunan yang memiliki khas Indonesia. Hal tersebut direspon baik oleh Romo Mangun, bahkan menjadi titik awal perjalanannya dalam misi kemanusiaan. Meskipun arsitek ini pun juga menurut saya bukan pertama-tama Romangun mau menjadikan dirinya arsitek, tetapi ini mandat yang diberikan kepada dirinya atau perutusan oleh Monsinyur Sugio, uskup pada waktu itu. Setelah 2 hari tahbisan, Romangun tuh tolong membuat bangunan yang Indonesia, karena pada waktu itu gereja banyak diwarnai bangunan Eropa. Dan apa yang menjadi perutusan itu kemudian dijalani dengan studi di ITB, di Bandung, kemudian lanjut ke Jerman. Itu yang kemudian perutusan itulah mau membuat ataupun mengkreasi bangunan yang Indonesia. Ini adalah kawasan pemukiman di pinggiran Kali Code. Salah satu karya arsitektural Romo Mangun yang cukup menorehkan sejarah hingga saat ini. Romo Mangun tak hanya melakukan pembangunan fisik semata, namun beliau menata masyarakatnya secara sosiopolitis. Romo Mangun berupaya mengangkat derajat hidup masyarakat di bantaran Kampung Code. Tentu saja dulu kampungnya tidak seperti ini. Jadi rumah-rumah juga belum tertata rapi dari sisi penataannya, lalu bentuknya juga masih nggak karuan. Rumah juga hanya terbuat dari kardus-kardus yang dilapisi plastik, baik itu untuk atasnya maupun untuk dindingnya. Tentu saja untuk lantainya ya kita hanya pakai lantai tanah, dan pekerjaan sebagian besar itu adalah pemulung. Romo Mangun dengan timnya, baik tim
arsitekturnya maupun tim kemasyarakatannya terjun langsung, lalu mulai ditata dari sisi apapun, terutama penataan perumahannya itu bagaimana rumah itu ditata dengan irama yang lebih baik, tidak asal buat. Ada tempat-tempat tertentu yang sengaja dikosongkan sebagai public space. Lalu yang kedua sebagai turunnya sinar matahari supaya betul-betul bisa masuk ke kampung, sehingga dari sisi kesehatan pun diperhitungkan. Romo Mangun tak sedikit pun merasa gentar. Ia tetap melakukan aksi kemanusiaannya demi memperbaiki kehidupan masyarakat di bantaran Kali Code. Tetapi karena Romo Mangun dengan niat baik, tulus, tidak ada pesan dari apapun, akhirnya dia tetap jalan. Karya arsitektural di Kampung Code ini menjadi salah satu monumen Romo Mangun. Di tahun 1992, Romo Mangun mendapatkan penghargaan di Aga Khan Award for Architecture untuk kategori arsitektur demi rakyat yang tak diperhatikan. Romo Mangun mampu menjadi sosok yang terus dikenang sepanjang masa di kawasan Kampung Code. Yang jelas saya kembali apa yang menjadi moto beliau, bahwa kita harus memanusiakan manusia. Siapapun manusia itu. Dan kita jangan merasa besar, kita jangan merasa lebih hebat dari segalanya, tapi bagaimana kita berbagi ilmu. Itu yang kita miliki, kita berbagi. Tanpa kita mengharap pengembalian yang seimbang. Karena itu menjadi semacam kewajiban kita dari apa yang kita dapat dari Yang Maha Kuasa. Nah, adik-adik semua sudah melihat bagaimana kisah perjuangan dari Romo Mangun. Sangat menginspirasi bagi kita semua untuk tetap peduli dan mengasihi sesama ya adik-adik. Iya, bahwa perjuangan yang dilakukan Romo Mangun tidak terlepas dari pemahaman Romo Mangun mengenai pemahaman iman kepada Tuhan Yesus. Segala upaya yang dilakukan oleh Romo Mangun bentuk nyata bahwa sebagai orang percaya kita harus mengasihi sesama kita, bagaimana kita menolong dan memperdulikan orang-orang di sekitar kita ya adik-adik. Nah, adik-adik, banyak sekali dari antara kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak mampu melakukan tindakan yang nyata, yaitu saling mengasihi kepada sesama. Seharusnya kita sadar bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Maka sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga harus hidup penuh kasih yang telah diteladankan Yesus kepada kita. Seperti memperhatikan dan menolong sesama yang mengalami kesulitan ya adik-adik. Kita bisa belajar dari tokoh Romo Mangun yang selama hidupnya percaya kepada Tuhan dan segala perjuangannya menunjukkan sikap dan tindakan penuh kasih, yaitu dengan mengasihi sesamanya, peduli kepada orang-orang pinggiran, bahkan orang miskin. Nah adik-adik, walaupun kita tidak bisa melakukan hal-hal besar kepada sesama kita, tapi mari kita sama-sama belajar untuk memulai mengasihi dan memperdulikan sesama kita. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini telah berakhir. Dan untuk menutup ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus di sepanjang ibadah ini, hingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami harus sebagai orang percaya untuk saling mengasihi, memperdulikan sesama kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan kasih itu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap memberikan kami Roh Kudus agar kami mampu menjalani kehidupan kami yang penuh kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berdoa untuk kesehatan adik-adik kami beserta keluarganya. Tuhan yang memberikan mereka selalu kecukupan rezeki Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk masa sekolah adik-adik kami dari tingkat terendah hingga teratas. Tuhan yang memberkati mereka, berikan mereka tanggung jawab sebagai murid untuk mengerjakan pekerjaan sekolah mereka. Tuhan Yesus, berikan mereka kepintaran Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang sedang sakit Tuhan. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit yang dirasakannya Tuhan. Engkau yang memulihkan keadaannya agar di hari-hari selanjutnya dia mampu melakukan aktivitasnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang merayakan ulang tahun.
Kami bersuka cita dan sangat bersyukur atas pertambahan usia yang ia terima Tuhan. Kiranya berkati dia, tumbuh kembangnya Tuhan, berkati segala cita-cita dan harapannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para guru sekolah minggu Tuhan. Berkati kami para pendidik anak-anak Tuhan. Mampukan kami agar kami tetap setia dalam pelayanan kami, bertanggung jawab dalam setiap tugas kami, agar kami membimbing adik-adik kami dengan tulus hati dan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya. Berkati juga untuk gereja kami Tuhan, GKI Sumut Kuala Menciri. Tuhan yang memberkati setiap program dan pelayanan di GKI Sumut Kuala Menciri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang penuh dosa. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Marilah kita doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah kita selanjutnya. Shalom.